Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nigda Lianggarini, NIM 2012061010. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi persuasi. Komunikasi adalah segala aktivitas hidup kita. Bentuknya bisa berupa tulisan, lisan, gambar, isyarat, kata-kata yang dicetak, dan sebagainya. Istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin communicare, yang berarti berpartisipasi, memberitahukan, atau menjadi milik bersama. Istilah persuasi bersumber dari perkataan Latin persuasio, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional. Aspek yang dipengaruhi berupa ide ataupun konsep. Persuasi yang dilakukan secara emosional biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang, baik secara verbal maupun non-verbal. Komponen-komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari proses komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan, dilakukan secara sadar atau tidak sadar, dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi, serta memilih strategi yang tepat. Model komunikasi persuasi Aristoteles. Model Aristoteles ini masih termasuk komunikasi yang lugas, karena tidak menerapkan unsur media dan tidak dibahasnya aspek nonverbal dalam persuasi. Memang harus diakui, pada masa kehidupan Aristoteles, keterampilan komunikasi dengan retorika memang sangat populer, sehingga tak heran bila komunikasi dilakukan secara sederhana. Berdasarkan asumsi dasar yang ditemukannya pola ini oleh Aristoteles, maka komunikasi publik antara komunikat dan komunikan, proses komunikasi terjadi secara langsung, dan umpan balik dalam komunikasi ini tidak begitu dipermasalahkan. Fokus komunikasi yang ditelaah oleh Aristoteles adalah komunikasi retoris, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking. Pada masa itu, seni berpidato merupakan suatu keterampilan yang penting, sehingga dalam komunikasi publik ini melibatkan unsur persuasi. Komunikasi persuasif adalah suatu proses, yakni proses mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Proses itu sendiri adalah setiap gejala atau fenomena yang menunjukkan suatu perubahan yang terus-menerus dalam konteks waktu. Setiap pelaksanaan atau perlakuan secara terus-menerus. Ada dua persoalan yang berkaitan dengan penggunaan proses, yakni persoalan dinamika, objek, dan persoalan penggunaan bahasa. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Doni Hari Putra, absen 8. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model komunikasi persuasi. Nah, komunikasi persuasi bisa diartikan sebagai proses pertukaran informasi atau pesan di mana penutur akan menyampaikan pesan dan informasi tersebut dengan baik. Model persuasi ini menganjurkan pada pertimbangan aspek sosial dari publik atau komunikan. Artinya, pesan yang disampaikan itu sesuai dengan status sosial yang bersangkutan, sehingga proses komunikasi akan lebih mudah dilakukan. Cara penyampaian informasi atau pesan ini seringkali dilengkapi dengan rayuan dan usaha untuk meyakinkan agar mitra komunikasi bisa menerima pesan dengan baik. Hal lain terkait komunikasi persuasi yang harus dipahami adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola komunikasi tersebut. Adapun beberapa faktor-faktornya yaitu: yang pertama, kejelasan tujuan; yang kedua, aspek-aspek keragaman sasaran persuasif; yang ketiga, pemilihan strategi komunikasi yang tepat. Ada beberapa teori dalam komunikasi persuasif, yaitu yang pertama, teori perubahan adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang perubahan dari sikap seorang individu. Perubahan ini terjadi dari waktu ke waktu. Yang kedua, teori konsistensi afektif kognitif. Konsistensi afektif
adalah sikap yang cenderung mengacu pada perasaan, emosi, atau nilai dari seseorang. Sedangkan konsistensi kognitif adalah sikap yang cenderung condong mengacu pada pikiran, pengalaman, ataupun pengetahuan. Yang ketiga, teori belajar adalah berbicara tentang kegiatan seseorang untuk mengubah perilaku. Kegiatan belajar ini akan selalu dan senantiasa diikuti dengan perubahan baik secara psikomotor, kognitif, serta afektif. Yang keempat, teori penilaian sosial. Teori ini juga disebut sebagai social judgment theory, di mana dipahami sebagai proses psikologis yang mendasari terjadinya perubahan serta pernyataan sikap melalui komunikasi. Yang kelima, teori persepsi berbicara tentang keinginan seseorang untuk membentuk sesuatu. Keinginan inilah yang akhirnya membentuk sebuah persepsi. Yang keenam, teori keseimbangan adalah sebuah teori yang mengungkapkan tentang ketertarikan seseorang pada suatu hal berdasarkan kesamaan sikap. Kesamaan sikap ini biasanya terbentuk saat ia dan orang lain menanggapi sesuatu dengan tujuan tertentu. Yang ketujuh, ada teori fungsional, adalah sebuah teori yang mempelajari tentang perubahan sikap seseorang yang dilandasi dengan kebutuhannya. Sikap ini memiliki fungsi untuk memberikan ekspresi nilai yang ia anut. Yang terakhir, ada teori distorsi kognitif, adalah teori yang membahas tentang pikiran seseorang. Dalam teori ini dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki gangguan psikologis tertentu maka akan menyebabkan dirinya berpikiran berlebihan. Materi selanjutnya, model komunikasi persuasi yang berhubungan dengan cara komunikasi massa. Pola persuasi yang dimiliki media massa dalam ruang komunikasinya sangat beragam, mulai dari metode asosiasi, integrasi, atau kadangkala disertai dengan metode play off and fear arousing, sampai pada metode easing. Secara komprehensif disajikan dalam kegiatan persuasi dalam penyampaian informasi secara berkesinambungan dengan menyesuaikan isi pesan dan kondisi komunikan. Dalam menerjemahkan fungsi tersebut, komunikator dalam kegiatan komunikasi massa tentunya memiliki tujuan dalam setiap penyampaian pesannya, di mana tujuan tersebut yang menjadi petunjuk dan arahan bagi komunikator dalam mendesain isi pesannya, seperti menyangkut kejelian produser untuk memilih pemeran artis A yang harus memerankan tokoh yang nantinya membawa misi persuasi. Atau hal ini juga dapat dilihat bagaimana sebuah produser iklan memilih artis yang sekiranya memiliki pengaruh kuat bagi masyarakat untuk berminat terhadap produk yang ia pasarkan. Kuatnya teknik persuasi dalam media komunikasi massa disebabkan melalui media tersebut diperoleh pola komunikasi yang efektif, di mana komunikan dapat melakukan distribusi dan penerimaan informasi bagi komunikan dalam skala besar, sehingga proses komunikasi massa melakukan distribusi informasi kemasyarakatan dapat mencapai sasaran dalam jumlah yang besar. Unsur persuasi yang terdapat dalam setiap kegiatan komunikasi massa memang tidak dapat dihindari, karena melalui teknik komunikasi tersebut efektivitas dari komunikasi dapat tercapai, khususnya dalam merubah dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat sebagai komunikan.